Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah sekretaris sekaligus anggota dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullah Ta'ala, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum Ustadz. Wa fiik barakallah. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisi ya. Nah, dan pada Ustadz mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Ustadz. Ya, fadhal. Bismillah. Kita bacakan pertanyaan pertama. Ini tentang minta solusi Ustadz dari Meila di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Apakah warisan harus dibagikan sesuai ilmu hukum? Kan sudah jelas warisan itu harus dihitung dan dibagikan sesuai ilmu syariah. Bagaimana menyikapi saudara yang kekeh harus sesuai ilmu hukum sampai membawa notaris? Bagaimana solusinya ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, dan penanya saudari Meila di Tasikmalaya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan menjadikan apa yang kita ketahui ini benar-benar memberikan manfaat buat kita di dunia, manfaat buat kita di akhirat, menjadi cahaya hidayah buat kita di dunia, cahaya kita di alam kubur, dan penolong kita di akhirat kelak dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Saudari Meila, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bukankah kita semua pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian pasti tidak akan tersesat keluar dari sirat mustaqim. Selama kalian berpegang teguh dengannya tentunya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW. Sangat jelas
hadis ini memberikan pegangan hidup buat kita agar kita tetap berada di atas sirat mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang bisa menghantarkan kita menuju rahmat Allah yang paling besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari jalan yang lurus ini berarti itu namanya tersesat, dan itulah yang namanya kesesatan yang tidak akan bisa mengarah dari pelakunya menuju surga Allah. Tidak akan bisa sampai ke surga Allah. Nah, kuncinya apa? Kita kembali dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Berhukum dengan hukum yang sudah disebutkan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Berhukum dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita adzan, kita menggunakan adzan sesuai dengan hukum adzan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Penentuan waktu, redaksi adzan, sebagaimana pula kita wudhu, salat, semuanya kita lakukan berdasarkan ketentuan Rasulullah SAW. Begitulah kita pula dalam membagi harta warisan ini. Kita wajib kembali kepada ketentuan Allah di dalam Al-Quran. Kita wajib kembali kepada perhitungan waris seperti yang diajarkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah perhitungannya di dalam Al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW. Wajib kita menghitung waris sesuai dengan ketentuan Allah dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita berpaling dari ketentuan Al-Quran, berpaling dari ketentuan Rasulullah SAW, maka terancam dengan adab neraka Jahannam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas dalam perhitungan hukum waris ini, maka Allah masukkan ke dalam neraka kekal selamanya. Ayat ini ayat yang ke-14 dalam surat An-Nisa yang datang setelah perhitungan warisan dijelaskan oleh Allah dengan sangat jelas. Jadi kita wajib untuk kembali kepada ketentuan dan perhitungan Al-Quran. Dialah Allah yang membagi warisan ini kepada kita. Dia Allah yang memberikan harta. Dia Allah yang memberikan rezeki yang tidak bisa kita hitung-hitung ini. Ketika kita wafat, ketika seseorang yang memegang uang itu wafat, maka kembali Allah membagi harta itu kepada orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Allah yang ngasih dan Allah yang bagi pula warisannya. Pasti adil, berkah, bahagia, berpahala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya atas nama Amelia di Tasikmalaya, semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita coba penelpon yang sudah masuk. Jika ada silakan. Nah, kalau terputus, baik kita lanjutkan pertanyaan masih dari website. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Syamsul Bahri di Jakarta Timur. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah memberikan kesehatan dan kemuliaan untuk antum dan sekeluarga, Allahumma amin. Amin, Allahumma. Izin bertanya, saya punya abang bernama Taufik Nurrahman, meninggal tahun 2015. Sebelumnya beliau mendapatkan warisan dari orang tua kami sebesar 36 juta. Beliau memiliki anak kandung 2, yaitu terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan, serta istri kedua, dalam kurung, istri pertama beliau sudah meninggal sebelum beliau. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagian warisan buat ahli warisnya ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya atas nama Syamsul Bahri di Jakarta Timur, menanyakan perihal warisan dari saudaranya yang wafat tahun 2015. Si pewaris ini wafat dan meninggalkan seorang istri
dan 2 orang anak, yaitu anak laki 1 dan anak perempuan 2, meninggalkan sejumlah warisan. Bagaimana perhitungannya? Si istri dari peninggalan ini mendapatkan 1/8 karena si pewaris memiliki anak. Kemudian sisanya 7/8 diberikan kepada 2 anaknya, yaitu sisanya 7/8 dibagi 3 karena lidzakari mithlu hadzil unthayain, karena 1 anak laki sama dengan 2 anak perempuan. Jadi 1 laki bagiannya 2 bagian, perempuan 1 bagian, dari sisanya 7/8 itu dibagi 3. 2 diberikan laki-laki, 1 diberikan perempuan. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya atas nama Samsul Bakhri di Jakarta Timur, semoga bisa difahami. Dan ikuti sama azani Allah wa yakum para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Kita angkat kembali pertanyaan masih dari website, Ustadz. Berikutnya dari Abu Khadijah di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Ayah kami wafat tanpa meninggalkan warisan. Kami baru tahu beliau ada hutang ke beberapa pihak hingga ratusan juta. Kami ahli waris tidak sanggup untuk bayar atau mencicil hutang beliau karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Rumah masih ngontrak, tidak ada aset yang dijual, dan kami masih menafkahi ibu, istri, dan 3 anak. Bagaimana hukum syariat atas hal tersebut Ustadz dan cara menghadapi pihak yang menagih hutang tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Masya Allah, kondisi berat sekali nih. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan dari Abu Khadijah di Bandung perihal hutang yang ditinggal oleh ayahnya. Sedangkan ahli warisnya pada tidak mampu, rumah aja pada mengontrak dan menanggung kehidupan keluarga dan orang tuanya yang ada. Tentu ini berat ya. Kalau kita menghitung dengan kacamata manusia akan terasa berat. Tetapi ya akhi fillah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Jadi serahkan semua kehidupan kita, apa yang ada pada diri kita hanya kepada Allah. Dengan keyakinan hanya Allah yang maha kaya. Hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Keagungan, kesempurnaan, kebesaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua manusia tidak ada yang memiliki daya dan kekuatan, kecuali kita hanya memohon dan melindung bersandar hanya kepada Allah. Siapa yang berserah diri hanya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kecukupan dan Allah akan dipenuhi segala kebutuhannya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoalah. Berdoa minta apa? Berdoa agar diberikan kemudahan untuk melunasi hutang-hutang ayah Anda. Yang kedua, berdoalah agar Anda terbebas dari lilitan-lilitan utang ini. Terbebas dari tekanan-tekanan jiwa, tekanan batin dari orang-orang yang menagih hutang kepada Anda. Berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahari rijal. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para a'immatul hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Berdoa kepada Allah, diberikan kemudahan melunasi agar jiwa kita tidak tertekan dari orang-orang yang menagih hutang. Yang kedua,
Doa yang pertama doa, yang kedua adalah apa? Tetaplah berusaha. Dan berusaha, yakinlah kepada Allah. Ya, siapa yang meniti jalan, pasti dia akan sampai di satu tujuan. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat diri Anda. Minta tolong sama Allah. Dan jangan jadi orang yang lemah. Jadi yang pertama tadi berdoa, minta tolong sama Allah. Yang kedua adalah berusaha. Yang ketiga, jadilah manusia muslim yang bertanggung jawab. Samperin keluarga mereka yang memiliki harta tadi, yang punya harta, samperin mereka. Sampaikan kondisi Anda yang sebetulnya kepada mereka. Bahwa Anda adalah orang yang sampai sekarang belum bisa memenuhi tanggung jawab Anda. Dan tidak ada aset yang bisa dijual atau aset yang bisa diserahkan kepada mereka, tidak ada. Kehidupan mereka hanya cukup untuk memenuhi sehari-hari saja. Sampaikan kepada mereka ketidakberdayaan Anda untuk membayar saat ini. Sampaikan, jadi yang gentle, jadi yang tanggung jawab. Jangan menghindar, sampaikan. Ya. Dan meminta kepada mereka waktu jika mereka memiliki harta, mereka akan siap untuk mencicil. Tapi sampai saat ini mereka belum, kami sampaikan bahwa Anda belum memiliki uang untuk mencicil pun tidak ada. Sampaikan. Ya. Nah, inilah 3. Berdoa kepada Allah. Ya, tetaplah berusaha dan temui mereka yang punya hutang, sampaikan kondisi Anda yang sebetulnya. Ya, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan kemudahan buat Anda. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Abu Khadijah, semoga bisa difahami, semoga Allah mudahkan usahanya. Dan kami berikan kesempatan kepada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Heri di Jawa Timur. Ya, silakan Bapak. Begini Ustaz, kakek saya itu meninggalkan sebidang tanah. Kemudian diwariskan terhadap putranya yang terdiri dari 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian semuanya ini sudah meninggal dunia Ustaz. Oleh cucu tertua dari anak pertama, kakek, sebidang tanah ini akan diberikan sebagian kepada cucu yang lain. Tetapi sebidang tanah ini belum dibagikan warisnya kepada cucu-cucu yang lain. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Jadi inisiatif anak tertua dari cucu tertua dari anak tertua dari putra kakek itu. Gimana Ustaz itu? Iya. Boleh nggak Ustaz? Ya, terima kasih Pak Heri di Jawa Timur. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan Bapak Heri. Ya, mau ditunggu jawabannya ya Bapak Heri, barakallahu fiikum. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bapak Heri di Jawa Timur, terima kasih atas teleponnya. Pemirsa Fatwa dan pendengar radio semua. Apakah boleh kasus seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heri tadi itu dilakukan? Tentu jawabannya tidak boleh. Ya, ini kezaliman. Ini memakan harta orang dengan cara yang tidak benar namanya. Ya. Terus bagaimana solusinya Ustadz? Solusinya adalah harta warisan dari sang kakek tadi berupa tanah. Ya, kalau mau dijual, silahkan Anda jual. Tetapi diberikan kepada ahli warisnya. Ahli waris si kakek. Bukan diberikan kepada si cucu-cucu yang ada. Jadi kesannya akhirnya kok seperti bagi-bagi kue begini. Ya, bukan. Ya. Jadi tanah itu dijual, lalu diberikan kepada para ahli waris si kakek. Siapa ahli waris si kakek? Ahli waris si kakek adalah 2 anak laki dan 1 anak perempuan. Yaitu ahli waris si kakek 3 anaknya. Ya, 3 anaknya ini.
diberikan kepada mereka. Ya, umpamanya tanahnya laku terjual 500 juta. Umpamanya ini 500 juta umpama. Laki-laki masing-masing mendapatkan 2 bagian. Berarti ada 4 bagian. Kemudian perempuan 1 bagian, berarti ada 5 bagian. Tanahnya laku dijual 500 juta. Berarti anak laki-laki yang pertama dapat 200 juta. Anak laki-laki yang kedua dapat 200 juta. Anak perempuannya dapat 100 juta. Oke, karena 3 anak ini sudah wafat semua, maka masing-masing hak dari mereka, yaitu anak laki-laki tadi yang masing-masing dapat 200 juta, dan anak perempuan yang dapat 100 juta, nah itu diberikan kepada ahli waris masing-masing. Ya, diberikan kepada ahli waris masing-masing. Nah, inilah perhitungan yang dikehendaki oleh Allah. Inilah perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh tanah ini langsung dibagi kepada sebagian cucu dengan perhitungan yang terserah dia atau sesukanya dia atau bagaimana, tidak bisa. Karena mereka punya ahli waris, si kakek punya ahli waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya. Ahli warisnya wafat, ya haknya mereka lah yang diberikan kepada ahli waris masing-masing dengan perolehan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Heri di Jawa Timur, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan kembali pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak A di Tangerang. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak AA. Ya. Ya. Ini Pak Ustadz. Iya, silakan Bapak. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya bersaudara 2 orang laki. Ibu saya saja Agustus kemarin sudah menikah. Kemudian bapak saya 2 tahun yang lalu juga sudah meninggal. Di warisan rumah ini Pak Ustadz, rumah sebelum ibu saya meninggal itu kami sudah sepakat untuk dibagikan warisan. Anak cuma 2 laki-laki, saya tertua dan adik saya. Nah, rumah tersebut itu dibeli oleh adik. Nah, selama sebelum ibu meninggal, adik saya sudah memberikan beberapa harganya, kita sepakat harga 2,7 M. Kemudian saya 1,1, adik saya 1,1, kemudian ibu 500. Namun beliau, adik saya itu memberikan kepada kami yang hasil dari rezeki dia. Nah, pada saat ibu meninggal Agustus kemarin, itu belum terpenuhi semuanya. 1,1 saya, namun ibu yang data 500 sudah 300 atau sebelum meninggal sudah diberikan untuk ibu pada masa hidup atau wakaf. Nah, pertanyaan saya, dengan sisa yang belum diberikan warisan tersebut, adik saya untuk menjual rumah tersebut. Namun bila hasil penjualan itu murah dari perkiraan, dengan pengertian bahwa adik saya akan memberikan kepada saya, terutama yang masih ada,
itu kurang dari total 1,1 M. Apakah itu diperbolehkan menurut agama pemberian warisan? Itu pertanyaan satu. Kemudian yang kedua, Ustadz, ibu saya waktu masa hidup mendapat bagian 500 juta dengan sepakat sama ibu. 300 sudah diwakafkan untuk sedekah, kemudian masih ada sisa, dan masa hidup adik saya juga sudah memberikan kepada ibu, sehingga ada sisa sekitar 150 atau 160 juta. Apakah sisa tersebut merupakan suatu hak waris sebagai warisan untuk kami berdua? Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak A di Tangerang. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dari Bapak AA di Tangerang yang menanyakan warisan dari ayahnya dari sebidang rumah, ya, tanah dan rumah yang dibeli saudaranya sebesar 2,7 M. Nah, sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Bapak ini, kita hitung dulu secara perhitungan waris. Ya. Istri, yaitu ibu Anda, harusnya mendapatkan 1/8 dari 2,7 M. Ya. 1/8 dari 2,7 itu adalah 337.500.000. 1/8 dari 2,7 M itu 337.500.000. Itu hak ibu Anda. Berarti sisanya, nah, sisa dari itu dibagi 2. Ya, sisa dari itu dibagi 2, yaitu Anda dan saudara Anda. Ya kan? Lalu saudara Anda ternyata membagi ke ibunya 500 juta. Berarti kan ada kelebihan. Berarti kelebihan, ya sudahlah, kelebihannya diikhlaskan saja. Toh juga buat ibu Anda. Nah, berarti kan 2,7 diambil 500, sisanya 2,2 dibagi 2, 1,1. Berarti saudara Anda sudah membayar 500 juta buat ibu, sisanya buat Anda yang belum dibayar. Artinya kelebihannya Anda ikhlaskan saja buat ibu Anda, tidak ada masalah. Nah, berarti rumah itu, bangunan itu sudah menjadi milik saudara Anda karena sudah dilakukan transaksi pembayaran. Ya. Tinggal dia melakukan pelunasan dan pembayaran terhadap hak waris Anda. Ternyata sekarang tuh rumah mau dijual lagi sama saudara Anda. Ya. Jadi di sini secara hitungan waris, ya, secara hitungan waris Bapak AA, ya, dia punya kewajiban untuk membayar kepada Anda 1,1. Itu angka harga mati yang tidak bisa dirubah dalam perhitungan waris. Ya, itu hak Anda seutuhnya untuk mendapatkan 1,1. Terlepas itu rumah laku dengan harga tinggi atau rumah itu harga murah, tetap Anda punya kewajiban untuk menerima 1,1. Ya. Karena apa? Karena rumah sudah menjadi milik dia. Dia mau jual atau tidak dia jual, tetap dia harus membayar 1,1. Kemudian jika terjadi kemudian hari dia memberikan hak Anda kurang dari 1,1, ya, maka itu tergantung kepada kerelaan Anda. Kalau Anda ridho, rela untuk dipotong hak Anda, berarti kan dipotong, bukan dihitung ulang, bukan. Ya, bukan dihitung ulang, Pak, karena perhitungannya sudah selesai dengan patokan 2,7. Ya, tapi itu dipotong hak Anda oleh dia. Jika Anda ridho dengan itu semua, maka itu hak Anda untuk menggugurkan hak Anda itu sendiri. Berarti Anda menggugurkan hak Anda, maka itu hak Anda sendiri. Tapi kalau Anda nggak mau, Anda tetap menerima 1,1, itu juga hak Anda untuk menerima itu. Ya, barakallahu fiik.
Tapi bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz, masih dari website. Dan berikutnya dari Homar Ismail di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana 3 bersaudara, 1 kakak akhwat dan 1 adik akhwat. Dan alhamdulillah Umi masih sehat. Abi rahimahullah meninggalkan harta warisan berupa aset dan uang. Bagaimana cara pembagian warisannya untuk Umi, Ana dan 2 saudara Ana ya Ustaz, terutama untuk aset rumah dan tanah yang ada di beberapa lokasi? Apakah aset rumah dan tanah harus dijual terlebih dahulu? Kalau tidak, bagaimana cara pembagiannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Umar Ismail yang ada di Bekasi menanyakan warisan dari sang ayahnya. Yaitu sang ayahnya wafat, meninggalkan istri dan meninggalkan 3 orang anak. Ya, 1 laki dan 2 perempuan. Meninggalkan beberapa aset. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Meninggalkan beberapa aset. Perhitungannya, pertama, perhitungannya sama pula dengan perhitungan dari pertanyaan saudara Syamsul Bahri di Jakarta Timur tadi. Sama itu. Yaitu ahli warisnya istri sama anak laki dan anak perempuan. Yaitu si istri mendapatkan 1/8, sisanya 7/8 diberikan kepada anak-anak. Ya, anaknya laki 1 2 bagian, anak perempuan 2 masing-masing 1, berarti totalnya 4. Berarti 7/8 dibagi 4. Nah, sekarang bagaimana dengan asetnya? Nah, Anda bisa bagi secara aset, bisa. Ya, dibagi, diperhitungkan asetnya, tetapi perhitungan aset tentu akan jauh lebih sulit dibanding dengan perhitungan angka. Ya, kalau perhitungan aset berarti Anda hitung berapa aset total semuanya. Kalau tanah berarti total tanahnya itu luasnya berapa. Lalu Anda bagi 1/8-nya buat ibu Anda. Yang 1/8 ini nanti cocoknya dengan aset yang mana. Ya tentu jurusnya akhirnya jurus kurang lebih, jurus kerelaan. Kalau kelebihan ya dimaafkan, kalau kurang ya maafkan. Ya kan. Kemudian yang anak-anak ini 3 anak perempuan juga begitu. Oh ini laki 2 kali, perempuan masing-masing 1, ya cocoknya dengan tanah yang mana. Oh bisa digabung buat milik berdua, silahkan. Ya, jadi dengan cara seperti itu. Kemudian kalau aset juga otomatis nanti akan berada pada lokasi. Nah, tidak bisa lagi nanti, oh saya nggak mau, saya milih lokasi yang ini. Yang ini mengatakan, oh saya nggak mau, saya mau lokasi yang itu. Akhirnya lokasi yang strategis diperebutkan. Jadilah keributan. Nah, kalau mau bagi aset tentu ini tidak boleh terjadi. Jadi semua harus menerima lapang dada atas pembagian aset itu tadi. Tapi kalau tidak mau dibagi aset, dibagi uang, tentu dibagi paralel saja. Atau parsial saja, tidak ada apa-apa. Maksudnya gini, mana yang laku dijual, ya itu dulu dibagi. Oh yang laku aset yang ini, ya berarti yang ini dulu dapat uangnya dari penjualan, dibagi dengan rumusan yang tadi. Oh nanti yang sana laku berikutnya dibagi lagi kalau laku. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Taib Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan kembali pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Bapak Ali di Medan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali. Iya. Ini ada saudara Ustaz. Iya. Dia mempunyai anak laki-laki 2. 2 3. anak laki, oke. Ya 2. Anak perempuan 3. Orang tuanya semuanya masih hidup. Ayahnya masih ada. Ya ayah sama mama masih hidup. Nah, jadi tidak berapa lama kemudian itu anak pertamanya laki-laki
anak pertamanya laki-laki, sudah kawin. Sudah kawin. Jadi sebelum ini sedang hamil istrinya ini, istrinya sedang hamil, meninggal ayahnya. Suaminya lah dulu meninggal, suaminya kan. Si anak lakinya ini meninggal. Iya, anak lakinya meninggal. Oke. Dia sedang hamil. Oke. Nah, tapi dia baru satu-satunya itu anaknya. Dan anak laki-laki yang kedua punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Jadi apakah masih di dalam kandungan itu Ustaz sudah mendapat warisan atau bagaimana itu Ustaz? Apa boleh warisan dalam kandungan? Oke, iya Pak. Yang bapaknya tadi meninggal tadi. Iya. Nah, jadi sampai sekarang ini sampai bermasalah kan gitu. Jadi entah bagaimana kok bisa dia masuk itu di warisan ahli waris, dimasukkan di notaris. Belum lahir. Baik. Iya. Ada lagi pertanyaan Pak Ali, cukup? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia, Ustaz. Iya, ini pemirsa Fatwa TV setia ini, Masya Allah. Pertanyaannya, permasalahannya terus ada ini Pak Ali ini. Masya Allah, suka bantu rupanya Pak Ali ini. Allah ibarik fih. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebetulnya pertanyaannya Pak Ali ini begini. Seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan istri yang lagi hamil. Nah, jadi sebetulnya ringkas pertanyaan Pak Ali ini. Seseorang meninggal dunia, meninggalkan istri yang lagi hamil. Pertanyaannya, apakah janin yang dikandung si istri ini dapat warisan? Nah, jadi pemirsa Fatwa TV, pendengar radio semua, Pak Ali yang bertanya, para ulama dahulu membahas ini semua. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidaklah ada satu kebaikan pun melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya. Dan tidaklah ada satu keburukan pun melainkan Rasulullah SAW sudah melarang kita untuk melakukannya. Islam ini agama yang sempurna. Sudah dibahas hal ini oleh para ulama kita. Apa itu yang mereka sebut dengan istilah warisan janin dalam kandungan? Terus gimana Ustaz dikasih? Ya pasti dikasih. Jadi bagaimana dengan status janin yang dikandung si ibu ini? Si janin ini adalah ahli waris yang sah. Dan dia mendapatkan warisan yang sah dari sang ayahnya dia yang meninggal ini. Itu kan belum keluar Ustadz. Iya belum keluar. Tapi dia sudah berupa makhluk yang Allah ciptakan di dalam perut ibunya. Dia adalah hamba Allah yang Allah ciptakan hidup di dalam kandungan sang ibu. Makanya kalau kandungan ini dibunuh, digugurkan, maka itu pembunuhan. Kenapa? Karena ia adalah makhluk hamba Allah yang Allah ciptakan dalam kandungan si ibu ini. Jadi kalau ayahnya meninggal, maka si janin ini mendapatkan warisan yang sah. Tapi kan belum diketahui Ustadz laki atau perempuan. Ya, kalau zaman dahulu belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang, walillahil hamd. Sehingga para ulama membuat perhitungan-perhitungan yang agak ribet. Tapi ada perhitungannya. Dan sekarang alhamdulillah walillahil hamdu wal minnah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan munculnya teknologi-teknologi baru. Yaitu adanya USG yang bisa diketahui janinnya dia. Ini janin laki atau perempuan bisa diketahui. Nah, sejak saat itulah warisan itu bisa dibagi. Oh, ternyata berdasarkan USG dokter, janinnya ini adalah janin laki-laki, berarti kan hidup.
Ada makhluk di situ yang Allah ciptakan dalam rahim perempuan itu. Jenisnya adalah laki-laki. Berarti dia dapat warisan laki-laki. 2 bagian. Oh, ini janinnya perempuan. Berarti dia dapat warisan dengan jenis perempuan. Ya, begitulah penanya Bapak Ali, semoga bisa difahami. Ya, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian Bapak Ali di Medan, semoga bisa difahami jawabannya. Dan kita masih berikan kesempatan kepada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Ummu Aryo di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aryo di Pekanbaru, silakan. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Dirosah, Ustaz. Pertanyaannya satu, tapi rentetannya banyak, Ustaz. Aduh, waktunya mau habis, dipersingkat. Iya, baik. Saya ini adalah anak hasil zina. Kedua orang tua saya menikah setelah saya lahir. Yang mau saya tanyakan, papa saya mengingatkan warisan berupa saham yang harus saya urus haknya. Tapi saya baru tahu kemudian setelah papa saya meninggal, bahwa anak yang di luar nikah itu tidak dapat waris. Apakah harus saya berikan kepada adik saya? Terus ini dikasih taunya sebelum bapaknya meninggal, Ustaz. Terus apakah doa anak di luar nikah itu akan diterima untuk papa saya? Terus apakah saya bukan muhrim dengan saudara laki-laki papa saya? Lalu warisan dari ibu atau nenek dari papa saya itu, ibu dari papa saya itu nenek, apakah warisan itu saya juga tidak berhak mendapatkannya? Yang terakhir itu, apa kedudukan saya di keluarga papa? Masya Allah. Masya Allah. Ummu Aryo, barakallahu fiki yang menjadi koordinator dari grup Dirasat untuk salah satu dari program Dewan Fatwa atau Fatwa TV. Itu ada para pemirsa dan pendengar radio, namanya grup Dirasat Islamiyah. Di situ ada pelajaran-pelajaran yang bersifat intens, ya, yang diberikan oleh Ustadz Dewan Fatwa kepada anggota grup saja. Ya, ada koordinatornya seperti Ummu Aryo. Ya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Jawabannya sederhana dan itu sudah menjawab semua pertanyaan rentetan semua. Memang masalah anak zina diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama fikih, ini khilaf. Tetapi Dewan Fatwa dalam sidangnya yang kalau nggak salah sidangnya yang ke-6, ya. Di sidangnya yang ke-6 di Solo Tawangmangu memutuskan berdasarkan sidang dan diskusi dengan para anggota Dewan Fatwa dengan sidang diskusi yang alot, akhirnya memutuskan bahwa anak yang dihasilkan dari perzinaan atau disebut dengan anak di luar nikah itu adalah anak yang boleh dinasabkan kepada ayahnya ini secara sah. Jadi si A laki-laki pacaran sama si B, lalu berbuat zina, mohon maaf. Dari perzinaannya dia ini hamil si perempuan ini. Ketika hamil lalu dinikahkan dengan si A ini yang menghamili dia. Maka anak yang dilahirkan di luar nikah ini, Dewan Fatwa memutuskan bahwa anak ini boleh dinasabkan kepada laki-laki ini. Berarti masalah Anda kelar, selesai semua. Karena boleh dinasabkan, maka dia dapat warisan, bisa jadi wali, selesai Anda. Tapi kalau mahram, semua para ulama sepakat Anda mahram dengan anak yang kedua dan ketiga. Karena itu berasal dari satu ibu. Dengan laki si A ini, para ulama sepakat itu mahram karena dia menikahi ibu Anda. Ya, tapi kesimpulannya adalah Dewan Fatwa memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah itu sah, boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Jadi dia dapat warisan yang sah, bisa jadi wali dan selesailah permasalahan Anda. Walillahil hamd.
Alhamdulillah. Nah, Ustaz barakallahu fikum jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ummu Arya di Pekanbaru, semoga bisa difahami. Dan tapi adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Jazakallahu khairan atas Alhamdulillah. ilmunya Ustaz Ya. barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Nah, barik. ikut Islam azani ya Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Oh,